على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف أي خوف منه يقول نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وبلغها من لم يسمعها ورب حامل فقه له ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن إخلاص العمل لله والنصيحة لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم وإن دعوتهم تحفظ من وراءهم رواه أحمد بن ماجه والطبراني في الكبير. Dari sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Khaif Mina, tanah di Mina. Bahwa ini Nabi bersabda, semoga Allah memberikan cahaya wajahnya kepada seorang hamba yang telah mendengar ucapanku, kemudian dia menghafalkan ucapan itu dan dia hafal dan menyampaikan kepada orang yang tidak mendengarnya. Maka banyak orang yang membawa kefahaman dan banyak orang yang membawa kefahaman diberikan kepada orang yang lebih faham daripada dia. Ada 3 perkara yang mana hati seorang mukmin tidak akan gerundel, tidak akan jelek, tidak akan melawan, tidak akan buruk sangka. 3 perkara ini hatinya orang mukmin pasti baik. 1, mengikhlaskan amal karena Allah. Yang kedua, berkehendak baik kepada pemimpin-pemimpin Islam. Yang ketiga, menetapi jamaahnya orang-orang Islam. Di mengikhlaskan amal karena Allah, menasihati, menghendaki baik kepada pemimpin-pemimpin Islam dan bertetap di dalam jamaahnya mereka. Perkara ini hatinya orang mukmin senang. Hatinya orang mukmin senang kepada perkara 3 ini. Itu mengikhlaskan amal karena Allah, menghendaki baik kepada pemimpin-pemimpin Islam dan menetapi jamaah mereka, tidak mau keluar dari jamaah itu. Sesungguhnya doanya mereka-mereka orang Islam beserta imam-imamnya itu akan menjaga kepada orang-orang yang di belakang mereka. Hadis riwayat Ahmad bin Majah. Wa an Urwah bin Abbas radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Allahumma arham khulafai. Qulna ya Rasulullah wa man khulafauka? Qala alladhina ya'tu min ba'di yarwuna ahadithi wa yu'allimunaha an-nas. Rawahu at-Tabarani fil Awsat. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doanya, wahai Allah, rahmatilah khalifah-khalifahku. Wahai Allah, rahmatilah khalifah-khalifahku. Kami para sahabat bertanya, wahai baginda Rasulullah, siapakah khalifah-khalifahmu? Siapa? Rasulullah menjawab, khalifah-khalifahku adalah orang-orang yang datang sesudah aku dan mereka meriwayatkan hadis-hadisku dan mengajarkan hadis itu kepada manusia. Kita apabila datang membawa hadis Rasulullah dan mengajarkan pada orang lain, ini adalah menjadi khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabaraka. An Abi Rudain radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min qaumin yajtami'una ala kitabillah yata'adanahu bainahum illa kanu adiyafan lillah wa illa hafadhumul malaika hatta yaqumu aw yakhudu fi hadithin ghairi wa min alim yakhruju fi talbil makhafata ayyamut aw intisakhahu makhafata yudrs illa kana kal ghazi ar-ra'i fi sabilillah wa yubdi'u bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu rawahu Tabarani fil Kabir. Dari Abi Rudain radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kaum berkumpul atas membaca kitab Allah Al-Qur'an. Mereka saling mengulungkan Al-Qur'an di antara mereka, terkecuali mereka adalah menjadi tamu-tamu Allah. Jadi kita di sini terus membaca Al-Qur'an, maka kita adalah tamu-tamu Allah. Dan terkecuali Allah Ta'ala mendatangkan malaikat mengepung mereka sehingga mereka berdiri daripada pengajiannya, atau sehingga mereka berbicara dalam hati, dalam cerita yang lain.
Dan tidaklah seorang alim keluar dari rumahnya dalam mencari ilmu khawatir mati atau khawatir ilmunya itu adalah habis, ilmunya hilang, keburu mati, tidak diajarkan kepada manusia. Orang alim seperti ini kecuali dia adalah seperti orang yang berperang di jalan Allah, berperang yang berjalan sore di jalan Allah. Dan barang siapa yang lambat amalnya, maka nasabnya tidak bisa mencepatkan. Artinya orang yang amalnya itu lambat, tidak terengginas dalam ngaji, dalam belajar, maka andaikan dia punya nasab yang mulia, nasabnya tidak bisa mencepatkan amalnya tadi yang lambat. Apalagi kalau nasabnya nasab bukan syarif, bukan keturunan ulama, ya lebih lambat lagi. Di hadis riwayat Tabarani dalam Mu'jamil Kabir, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت
عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا أرحم الراحمين 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تفصيل عشر منهم جبريل ميكال إسرافيل إسرائيل منكر نكير هو رقيب وكذا عاتد مالك وريد ونقتدى أربعة من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا. Wal malaku, adapun seorang malaikat, alladzi itu makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Bila abin yang tanpa bapak, wa ummin tanpa ibu. Jadi malaikat itu semuanya paling banyak-banyaknya makhluk yang ada di dunia, di langit nanti, di akhirat adalah malaikat. Entah berapa triliun kali triliun. Ini dunia ini penuh malaikat. Dunia ini, bumi penuh malaikat. Entah berapa triliun malaikat. Semuanya beriman kepada Allah.
Di langit penuh malaikat, tak berapa triliun. Di arsy yang mengelilingi arsy malaikat, tak berapa triliun kali triliun. Semuanya malaikat itu beriman kepada Allah. Jadi makhluk yang ada di dunia ini kebanyakan beriman. Kalau manusia kebanyakan kafir. Manusia kebanyakan kafir. Dunia ini penduduknya sudah 7.500.000.000 kurang lebih. Yang beriman hanya 1,5 miliar. Berarti yang kafir 6 miliar. Syaitan seluruhnya kafir semua. Tapi dibanding, karena dalam keterangan kitab makhluk yang paling banyak itu adalah malaikat. Syaitan kalah, manusia kalah, semua kalah. Jadi yang kafir itu hanya manusia, jin dan syaitan. Selainnya kambing, kerbau, ikan, berapa triliun, semua nggak ada yang kafir, semua beriman semua. Jadi kalau di totalitas yang beriman dengan yang tidak beriman, banyakkan yang beriman. Alhamdulillah. Waduh, kalau banyakkan kafir kita bisa jadi kafir, kita ke bawah mereka. Oh iya. Ya, alhamdulillah. Jadi makhluk Allah di antara klasikalnya yang iman dan tidak iman, banyakkan yang beriman. Alhamdulillah. Berarti temannya kita lebih banyak. Kita orang beriman, lebih banyak orang beriman. Jadi wal malaku, adapun seorang malaikat, alladzi itu makhluk yang diciptakan oleh Allah dari cahaya. Bila abin, dengan tanpa bapa, wa ummin, dan tanpa ibu. Jadi dari cahaya jelek jadi malaikat. Jadi cahaya jelek jadi malaikat. Jadi cahaya, ini cahaya dari Nur Muhammad. Cahaya ini dari Nur Muhammad. Jadi cahaya jelek jadi malaikat. Jelek. Enggak ada malaikat hamil, enggak ada. Ya kan? Dan semuanya malaikat itu beriman. Dia punya akal dan tidak punya nafsu. Jadi ibadahnya istiqomah. Kalau kita ini rasdan, ngerti rasdan? Kadang waras, kadang edan. Dengan warasnya taat. Kalau nggak waras, hantem maksiat. Aduh, rasdan kita ini. Iya. Kalau malaikat nggak ada yang rasdan, malaikat itu rusdan. Rusdan itu petunjuk. Kalau manusia rasdan, kalau malaikat rusdan. Rusdan itu bahasa Arab, mana petunjuk. Jadi malaikat ini adalah seorang makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya, tanpa bapak, tanpa ibu. Jadi harus pakai bapak, harus pakai ibu, itu nggak harus. Itu kan manusia. Manusia Nabi Adam juga nggak bapak nggak ibu kok, ya. Ini harus bapak, harus ibu, itu adatnya Allah. Dan tidak, kadang adat ini kadang-kadang nggak perlu. Berarti kan kalau kambing harus ada bapaknya, ada ibunya. Kalau padi mana bapaknya, mana ibunya? Tahu padi kan beranak terus, tanam ceblok, anaknya sampai 40, nggak ada bapaknya kan? Nah, jadi harus bapak, harus ibu, itu nggak harus. Itu adat Allah kepada sebagian makhluk. Kalau adat Allah dalam malaikat, nggak ada apa-apa, nggak ada ibu. Dari cahaya jelek jadi malaikat, dari cahaya jelek jadi malaikat. Triliun kali triliun, semuanya punya akal dan hidayah, tidak ada yang kafir. Ibadahnya terus tambah khusyuk, tambah khusyuk, tambah khusyuk, tambah khusyuk, tambah khusyuk. La akla, tidak ada makan. Malaikat enggak usah makan. La syurba, tidak ada minum. La nauma, tiada tidur lahum, bagi para malaikat. Enggak perlu makan, enggak perlu minum, enggak perlu tidur. Alias enggak perlu kencing, enggak perlu berak. Kalau loyo baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, kuat. Baca lagi tambah kuat, baca lagi tambah kuat. Gak pernah ngantuk, gak pernah. Karena apa? Gak ada ngantuk kan kalau makan nasi. Makan nasi
ya kan, makan air. Nanti nasi dan air itu uapnya naik ke atas, uapnya naik ke akal, ngantuk. Nah dia nggak makan nasi, nggak minum air, dia nggak ada ngantuk. Kekuatannya dari zikrullah. Jadi kalau baca subhanallah sesuai tasbihnya masing-masing. Jadi malaikat satu tasbihnya beda-beda. Jadi kalau triliunan malaikat tasbihnya beda-beda, triliunan tasbih beda. Subhanallah dan subhanalladzi begini-begini, subhanallah begini-begini, subhanarabbil azim begini, beda semua malaikat sesuai karakternya yang Allah ciptakan. Tanya malaikat Jibril punya sayap 60 sayap. Punya sayap 60 sayap. Rasulullah pernah ingin melihat sifatnya Jibril yang asli. Jelma, bos, Rasulullah pingsan. Rasulullah pingsan enggak kuat. Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Mikail itu kepalanya besar. Seluruh air di bumi ini kalau diguyurkan kepala Israfil, malaikat Mikail hanya basah, tidak netes. Kayak apa bu? Raksasa. Malaikat Israfil yang pegang trompet, ini 7 lapis langit, 7 lapis bumi itu dalam trompetnya malaikat Israfil. 7 langit, lapis langit, 7 bumi, lautan, daratan, gunung ini dalam trompetnya malaikat Israfil. Itu, wah, hancur kiamat. Raksasa yang Allah ciptakan, makhluknya namanya malaikat. Bagaimana Allah penciptanya? Wah, lebih raksasa lagi. Jibril begitu besar, kecil, takut, mimpes sebesar gunung, sebesar burung emprit. Tahu burung emprit? Burungnya kecil. Burung emprit kecil, saking takut banget segitu, saking takut banget. Malaikat ini yang kita imani, dia tidak makan, tidak perlu minum, tidak perlu tidur. Kekuatannya dari zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir tambah kenceng tenaganya. Malaikat enggak ada yang ngantuk. Kalau kita ngantuk. Kalau kamu ke pasar bawa ayam yang ngantuk, bagaimana harganya? Oh, ini ayam ngantuk kurang kok. Nah, murah. Kalau ente ngantuk ya ente murahan. Jadi orang tidak tidur, yo akalnya hidup terus, abudnya kepada Allah, ibadahnya. Sehingga di langit ini ada malaikat yang tasbih, tasbihnya beda-beda. Kalau dibuka makhluk di dunia mendengar tasbihnya malaikat, semua mati semua orang. Saking dahsyatnya dan teriak mereka dalam tasbih. Tafsilu ashrin minhumu Jibrilu Mikalu Israfilu Israilu. Tafsilu ashrin, adapun perincian 10 minhum dari para malaikat. Tafsilu ashrin, adapun perincian 10 malaikat minhum dari malaikat Jibril, itu malaikat Jibril alaihissalam. Jibril keterangan sudah lewat. Jibril alaihissalam datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selama 23 tahun. Jibril datang kepada Nabi Muhammad itu 24.000 kali. 24.000 kali Jibril datang kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 1 tahun itu kira-kira Jibril, kan baginda Nabi jadi nabi hanya 23 tahun. Ini 24.000 tahun, 24.000 kali datang. Berarti 1 tahun Jibril datang pada Nabi itu lebih 1.000. Mikalu dan malaikat Mikail yang tugas masalah hujan. Israfilu dan malaikat Israfil yang tugas
memegang sangkakala. Israil malaikat Israil, Mungkar Nakir malaikat Mungkar Nakir yang tanya. Orang mati ditanya, man rabbuka, man nabiyuka, wa ma dinuka. Katanya malaikat Mungkar Nakir itu pegang palu. Palu ini kalau diangkat manusia dan jin gak kuat paluinya. Berapa triliun ton ini palu. Kalau ditanya man rabbuka, gak bisa, tos ambles 70 hasta orang terpukul. Gimana itu palu begitu besarnya dipukulin kepala orang? Wa kadza wa raqib dan malaikat raqib wa kadza atid. Malaikat raqib, malaikat atid yang di kanan kiri kita. Jadi malaikat raqib atid itu berapa miliar manusia? Ini penduduk dunia ini kan 7 miliar lebih. Satu orang itu ada raqib atid 2. Berarti malaikat raqib atid itu sudah 7 miliar lebih kali 2. 14 miliaran malaikat raqib atid. Maka kalau kita berpikir di dalam diri kita ini ada 2 malaikat raqib atid, kita malu. Kalau bermaksiat, kata raqib, ente bagaimana ini? Coba kalau kita faham di dalam diri kita itu ada malaikat raqib atid, 2 malaikat. Kalau kita maksiat, dia jauh. Karena apa? Dosanya maksiat itu tercium, busuk. Ini badek ini. Kalau sudah baunya nggak ada, lalu dekat kepada kita. Yang maksiat ditulis, yang kebaikan ditulis. Malaikat Malik yang menjaga neraka, Waridwanu dan malaikat Ridwan yang menjaga surga. Ihtada mengikuti ala Ridwan. Malaikat Malik nggak pernah nggak emosi. Malaikat Malik itu emosi terus karena tugasnya menghadapi orang-orang kafir, ya kan? Emosi terus. Diciptakan Allah Taala sejenis dari api neraka, maka di neraka nggak panas. Malik itu ibadah di dalam neraka jahanam nggak panas. Padahal neraka jahanam itu ada di bumi, di bawah bumi 7. Bawah bumi 7 neraka jahanam. Ya. Kalau neraka jahanam bocor ke dunia selubang jarum, manusia cuma jadi arang. Malaikat itu jahanam bocor naik ke atas. Selubang jarum aja manusia jadi arang. Saking panasnya. Bagaimana orang dicemplungin? Pelung dalam neraka jahanam itu 70 tahun ke darat, ke bawah. Belakap 70. Naik lagi 70 tahun. Baru nongol ke atas. Siapa yang kuat? Waridwanu dan malaikat Ridwan yang menjaga surga. Ihtada yang mengikuti ala Ridwan. Arba'atun adapun ada 4 min kutubin dari kitab-kitab Allah. Tafsiluha itu adapun perinciannya arba'atun. Arba'atun adapun ada 4 min kutubin dari beberapa kitab Allah. Tafsiluha itu adapun perinciannya arba'ah. Taurat Musa itu Tauratnya Nabi Musa, bil huda dengan petunjuk. Tanziluha adapun menurunkan Taurat. Jadi aslinya kitab Allah ini semuanya ada 104 buku kecil yang diberikan Nabi Adam sekian, buku-buku kecil yang diberikan kepada Nabi Sis sekian, kepada Nabi Nuh sekian, Nabi Ibrahim sekian, Nabi Musa sebelum Taurat sekian, Taurat, Zabur, Injil, Quran. Ini semuanya ada 104 kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi.
Karena menjadi sunnatullah, apabila Allah Ta'ala akan memberikan hidayah, maka Allah Ta'ala turunkan kitab dan Allah angkat seorang nabi. Ini sunnatullah. Nabi Adam diangkat jadi nabi, Allah turunkan buku kecil, suhufu Adam. Ada kira-kira ada 30 buku sebagai kitab Allah yang Allah berikan kepada Nabi Adam. Jadi sudah sunnatullah, apabila Allah memberikan hidayah, Allah turunkan nabi dan Allah bawa kitab Allah kepada manusia. Bagaimana agama yang tidak punya nabi, yang enggak ada kitabnya? Gimana? Agama enggak ada nabinya, enggak ada kitab dari Allah dibawa oleh nabinya, enggak ada nabi. Agama apa itu? Agama lelucon, lucu itu. Malahan di dalam agama seperti itu banyak profesor doktornya, banyak kan? Banyak. Agama Buddha, Hindu, kan nggak ada nabinya, nggak ada kitab samawinya, nggak ada. Di situ berjuta-juta profesor doktor yang dikatakan dulu katanya bumbu masak, miwon, kepala botak. Loh, profesor kepala botak, loh itu. Nggak ada nabinya, nggak ada kitab samawinya. Dihapusi oleh pendeta-pendetanya. Karena ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, maka kalian akan jaya, akan berbahagia, akan sukses. Udah pendetanya nggak mau makan yang bernyawa, pakaiannya kuning-kuning, nggak punya istri, ya kan? Makanannya nggak boleh bernyawa. Lebih sengsara, mas. Mengapa Allah menghalalkan daging, ya kan? Menghalalkan ikan. Kok makannya serba yang nggak bernyawa, kangkung sama air putih, ya. Itu wanita cantik Allah sediakan untuk kita. Mengapa nggak dinikahin? Kan bodoh itu, ya kan? Bodoh, sudah bodoh masuk neraka lagi. Wah, kasihan dia. Maksudnya kami ajak mereka semua orang kafir, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Selain Islam itu kalau dipikir lucu. Selain Islam kalau dipikir itu lucu, bertentangan dengan akal yang cerdas. Ada agama Nasrani katanya Yesus dulu mengharamkan babi, setelahnya makan enak Yesus menyesal. Mengapa dulu mengharamkan babi? Apa itu? Itu lelucon itu bukan agama itu. Hapus. Makanya ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia seluruhnya yang kafir, kalian ucapkanlah la ilaha illallah, maka kalian akan sukses. Di antaranya 4 kitab yang wajib kita ketahui, yaitu Taurat Musa, itu Tauratnya Nabi Musa. Sebenarnya mengatakan berbahasa Suryani. Berbahasa Suryani. Bil huda itu dengan petunjuk tanziluha, adapun menurunkan Taurat. Nabi Musa punya kitab Taurat. Itu terjadi hukum ahkam. Zabur Dawud, Zaburnya kitab Dawud, Nabi Dawud. Nah, Zabur ini Nabi Dawud itu pengikut Nabi Musa. Jadi Nabi Dawud kitabnya Taurat. Kitab hukum ahkamnya, akidahnya Taurat. Zabur ini enggak ada hukum, enggak ada akidah. Menerangkan kata kiasan, bagaikan. Kata kiasan.
kau bagaikan bulan, kau bagaikan matahari, kau bagaikan bintang, kau bagaikan surga, kau bagaikan neraka, kau. Itu Zabur isi. Karena hukum ahkamnya Nabi Daud di dalam Taurat. Karena Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu pengikutnya Nabi Musa yang bertendensi kepada kitab Taurat. Adapun Zabur itu tidak mengandung hukum, hanya alam kiasan yang sangat indah. Tanya Nabi Daud, apabila mau membaca Zabur, Nabi Sulaiman anaknya bikin panggung, bikin mihrab. Ular-ular besar datang, harimau, gajah, seluruh anak semua kumpul dari hutan turun ke kampung mau mendengarkan Nabi Daud membaca kitab Zabur. Manusia, jin, semua kumpul membaca. Saking indahnya, maka Nabi Daud boleh membaca Zabur. Begitu suaranya merdu, indah, khusyuk, bercerita tentang akhirat. Maka dari 40.000 Bani Israel meninggal 30.000. Saking indahnya Nabi Daud mendengar, hanyut, mati. 40.000 yang meninggal 30, tinggal 10.000. Bagaimana memakamkannya itu? Saking dahsyatnya Zabur kalau dibaca. Di dalam umat Muhammad tidak ada yang seperti itu. Wa Injilu, dan kitab Injil ala Isa atas Nabi Isa. Injilu dan kitab Injil ala Isa atas Nabi Isa. Taurat, Zabur, Injil, wa Furqan, dan kitab Quran ala khairil mala atas sebaik-baiknya makhluk, yaitu Nabi kita yang tercinta baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Ini kita wajib tahu, dan alhamdulillah kita telah tahu. Taurat sudah dipalsu, Zabur enggak ada, Injil dipalsu, Al-Quran yang masih jaya dijaga oleh Allah Ta'ala. Inna nahnu nazzalna al-Quran wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami turun Al-Quran dan kami menjaga, kata Allah. Maka enggak ada yang bisa merubah pemalsuan, enggak ada. Alhamdulillah, kitab kita Al-Quran dijaga oleh Allah, tidak bisa dipalsukan oleh sesiapapun, tidak bisa. Bahkan hadis Rasulullah yang sahih dijaga oleh ulama, enggak bisa dipalsu, tidak bisa. Maka kita, anak-anak kita disuruh ngapalin Quran. Kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Banyak. Barang siapa yang anaknya hafal Al-Quran, maka bapak ibunya akan diberikan pakaian yang sinarnya pakaian itu mengalahkan sinarnya matahari. Dalam hadis. Kalau kamu anaknya hafal Quran, kamu dan istri kamu diberi pakaian oleh Allah yang pakaian ini sinarnya mengalahkan sinar matahari. Bagaimana orang yang hafalnya pakaiannya kayak apa? Lebih daripada pakaian bapak ibu. Banyak lagi, ada kira 73 hadis yang Rasulullah itu menyanjung kepada orang yang hafal Al-Quran. Ada 73 hadis yang menyanjung kepada orang yang hafal Quran. Di antaranya, inna lillahi min khalqihi ahlan wa ahlul Quran ahlullahi wa khassatuh. Sesungguhnya Allah Ta'ala dari makhluk punya keluarga. Sesungguhnya Allah dari makhluk ini punya keluarga. Siapa? Keluarga. Ahlul Quran adalah keluarga Allah. Ahlul Quran ahlullah. Orang hafal Quran itulah keluarga Allah dan orang pilihan. Mengapa ente enggak ingin jadi keluarga Allah? Ya. Mengapa ente enggak jadi keluarga, enggak ingin jadi keluarga Allah? Mengapa? Ingin enggak?
hafalin Quran. Dalam hadis lain bahwa orang yang hafal Al-Quran mengamalkan hukumnya maka akan mensyafaati 10 keluarganya. Yang 10 keluarganya ini diwajibkan masuk neraka. Jadi kalau kamu punya anak hafal Quran, kamu, keluarga kamu ada 10 orang yang mau masuk neraka, disyafaati oleh orang hafal Quran sehingga selamat dari neraka. Dan banyak lagi. Hadisnya Nabi Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba lillah wa abghadha lillah wa ata lillah wa man'a lillah faqad istakmala al-iman rawahu Abu Dawud. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manapun barang siapa ahabba itu cinta ialah man lillahi, karena Allah boleh, kepada Allah boleh. Cinta kepada Allah, wabghadha, dan benci kepada orang lain lillahi, karena Allah. Cinta kepada orang lain karena Allah, benci kepada orang lain karena Allah, bukan karena pribadi. Dan memberikan harta kepada orang lain karena Allah, tidak memberi harta kepada orang lain karena Allah juga. Serba karena Allah. Orang seperti ini faqad istakmala, maka sungguh telah menyempurnakan man al-iman, kepada iman. Kalau orang mencintai pada orang lain karena Allah, kalau benci kepada orang lain karena Allah, kalau memberi harta pada orang lain karena Allah, kalau tidak memberi harta kepada orang lain karena Allah. Orang karakter seperti ini berarti imannya telah sempurna. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam annahunya bahwa Nabi qala berkata, bahwa Nabi Abi Dzar kepada sahabat Abi Dzar. Oh, Abi Dzar ini sahabat yang lama. Masuk Islam awal-awal. Kala Rasulullah diangkat jadi nabi, menjadi huru hara di Mekah, maka kabarnya sampai kemana-mana. Abu Dzar mendengar, utuslah saudaranya yang datang ke Mekah untuk menyeleksi siapa sih sebenarnya Muhammad. Pulang, bagaimana saudaraku melihat Muhammad? Oh baik. Tidak puas, tak puas, berangkat sendiri Abu Dzar ke Mekah. Jumpa di sana Rasulullah sedang dikepung-kepung oleh orang kafir Quraisy. Maka akhirnya ketemu Sidina Ali, wahai saudara, saya bawa kamu ke Muhammad, tapi saya dengan kamu berjalan jarak jauh. Kalau kelihatan kamu akan dikebukin oleh orang. Sayyidina Ali depan, dia jauh mengikuti. Masuk pada Rasulullah. Tidak lama langsung Abu Dzar bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka baginda Rasul berkata, wahai Abu Dzar, aku masih terdesak di sini. Aku masih sedikit orangnya. Aku masih terhina di sini. Jadi kamu pulang. Kalau kamu tahu orang-orang kafir, kamu akan dikebukin. Jadi supaya kamu selamat, kamu sembunyi pulang. Nanti kalau aku sudah banyak pengikutnya, sudah jaya, kamu boleh datang ke aku, kata Rasulullah. Enggak. Artinya kesemangatan imannya tidak seperti itu. Ya, malah bersumpah, demi Allah aku akan memperdengarkan syahadat 2 di Ka'bah sana, di tengah-tengah orang kafir Quraisy. Wah, datang sama, hai orang Quraisy, dengarin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Orang yang bawa pendung, yang bawa batu, yang bawa pandung kepalanya cungkal, diinjak perutnya, wah. Waktu itu Abbas itu masih kafir waktu itu, yang menyelamatkan. Kata Abbas, jangan dibunuh. Kalau kita berdagang ke Yaman, ke Syam, melewati kampung Hifan, kampungnya kita akan dihadang di sana. Jangan dibunuh.
babak belur, penuh dengan darah, pulang pada Rasulullah SAW. Paginya begitu lagi, sampai 3 kali. Nah, kesemangatan iman yang tulen ini memang sudah tidak takut pedang, tidak takut nuklir pun, tidak takut. Takutnya kalau imannya lepas. Kalau mati, yang sudah hutang urip, ya nyaur mati, ya enggak? Kita ini sudah hutang hidup, harus nyaur mati lah, harus. Ngapa takut? Subhanallah. Kan? Kata Rasulullah, qala annahu, sunya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala di Abi Dzar, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ayyu ural imani awthaqu. Ayyu ural imani, adapun mana-mana ikatan-ikatan iman, awthaqu itu lebih kuat. Ikatan iman yang ada di dalam akal dan hatimu yang paling kuat apa? Ayyu ural imani, adapun mana-mana beberapa ikatan iman, awthaqu itu lebih kuat. Ikatan iman lebih kuat apa? Qala menjawab Abu Dzar, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah lebih tahu. Qala berkata Nabi, ural iman awthaq, al-muwalatu itu saling mencintai fillahi karena Allah, wal hubbu dan cinta fillahi karena Allah, wal bughdu dan benci fillahi karena Allah. Ikatan iman yang paling kuat di hati seorang yang beriman yaitu apa? Saling mencintai karena Allah, bukan karena pribadi, bukan karena ada udhur, enggak ada. Saling mencintai karena Allah, cinta kepada orang karena Allah, benci kepada Allah. Ini taat. Hari-hari adanya taat. Maka bisa al-mualatu fillah wal hubbu fillah. Lah apa enggak kerja? Kerja, tapi hatinya tidak di kerjaannya. Hatinya pada Allah. Ini bukan, kalau betul nggak usah kerja. Kita punya anak, punya istri kok. Tuntutan nafkahnya kerja. Tapi orang seperti itu kerja, hatinya tidak dalam kerjaan. Hatinya ada di langit. Hatinya ada dengan Allah. Hatinya ada dengan Rasulullah. Hatinya ada dalam ilmu-ilmu Allah. Maka ada orang syekh yang kaya raya. Syekh ini kaya, punya toko yang besar. Ya, itu besar. Pagi sudah salat subuh, salat duha, buka toko, melayani dengan langganannya sebanyak-banyaknya. Ditanya, Syekh sedang apa? Dia bilang, saya sedang nunggu salat zuhur. Sedang nunggu salat zuhur. Mungkin juga ngelayanin miliaran uang, tapi hatinya nggak di sini. Hatinya menunggu salat. Jam setengah 12 tutup toko, mandi-mandi, sholat, mandi-mandi wudu, ya kan, pakai baju yang bagus ke masjid. Qobliyah, tahiyatul masjid umpamanya, qobliyah nunggu sholat jamaah, wiridan, Fatihah, pulang, sarapan, buka toko lagi. Ditanya, Syekh sedang apa? Saya sedang nunggu sholat asar. Tangannya kerja dunia, hatinya nunggu sholat. Seterusnya. Ini bukan al-muwalatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah. Itu orangnya harus ada di kamar, di musola saja, di masjid. Tidak harus. Malah yang bahaya orangnya di musola, hatinya di pasar, ini yang bahaya. Bahaya. Rahul Baihaqi Syu'abul Iman, wallahu a'lam. Saya ininya, tulisan pinggirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tawwab
تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهيد لي بافتقاري يا تواب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا. Ini qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Ini sejarahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mau dicemplungkan dalam apinya Namrud. Jibril datang, Ibrahim, kamu mau dicemplungkan dalam apinya Namrud, kamu doa pada Allah, doa, kamu bahaya. Kata Jibril, nggak perlu saya doa. Allah sudah tahu, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Cukup Allah tahu, nggak usah saya mohon, nggak usah saya ikhtiar menyelamatkan diri dari, nggak usah. Seolah-olah imannya Ibrahim lebih kuat daripada Jibril. Ini diringkas oleh Sayyidina Abdul Haddad, itu Milah Ibrahim al-Batiniyah, diringkas dalam syairnya ini. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa imtihani syahidun li biftiqari. Doaku dan aku mendekat kepada Allah dengan penuh kehinaan itu bersaksi bahwa saya ini benar-benar berhajat kepada Allah dan Allah tidak berhajat kepada saya. فلهذا السر أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري يا تواب يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا ولهذا السر أدعو في يساري وعساري وبما قد حل قلبي من هموم واشتغال فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا تواب يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا لم أزال بالباب واقف فارحمن ربي وقوفي وبوادي الفضل آقف وآدم ربي وقوفي يا تواب يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا ولحسن الظن لازم وهو خلي وحليفي وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري
وارحمنا وانظر إلينا وإذا ما كنت راضي فالهنا والبسط حالي فالهنا والبسط حالي وشعاري ودثاري يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Langsung saja. Faslun wa nisabudz dzahabi 20 mithqalan wa fihi rubu'ul usyur wa huwa nisfu mithqal wa fi ma zada bi hisabi. Wa nisabudz dzahabi adapun nisabnya emas 20 itu 20 apanya mithqalan mithqalnya. Wa nisabudz dzahabi adapun nisabnya emas 20 20 apanya mithqalan apanya mithqalnya. Wa fihi di dalam nisabudz zahab rubu'ul usyur adapun zakatnya 1/4 1/10. 1/4 1/10. 1/4-nya 1/10. Jadi 2,5%. Jadi seperti kita sudah lewat bahwa nisabnya emas itu kira-kira 70 gram ke atas. 20 mithqal itu kata ulama 70 gram ke atas itu sudah wajib emas. Ya perak ya dicocokkan dengan emas sama saja. Dan uang itu dikiaskan kepada emas dan perak karena bisa untuk muamalah. Maka Anda punya kontrakan gak wajib zakat. Tapi kalau dijual kira-kira diemaskan 70 gram ke atas, ya wajib zakat. Anda punya dagangan, termasuk gaji profesi. Anda per bulan berapa? Kalau 1 tahun dikumpulkan, kalau diemaskan mencapai 70 gram ke atas, ya wajib zakat. Karena apa? Zakat itu bukan akan merepotkan kita, bukan. Supaya zakat kotorannya dibuang sehingga bersih harta kita, dimakan anak istri kita. Anak istri kita cerdas, anak istri kita jadi pintar, cerdas. Tapi kalau tidak dizakati, hartanya kotor, ya enggak? Kotor. Dimakan anak istri kita, anak istri kita otaknya kotor lagi. Otaknya kotor. Mengapa orang anak disuruh orang tua suka? Karena apa? Orang tuanya punya zakat nggak dikeluarin. Anak ini makanin harta kotor. Maka kalau dituturin malah nuturi. Kalau dituturin orang tuanya malah nuturi. Yang dimakankan harta yang kotor. Makanan ini jadi otak, jadi darah, otaknya kotor lagi. Kehartanya banyak, nggak dizakatin orang kaya raya, ya kan? Sakit, anaknya pikirannya jelek. Ini bapak kita nggak mati saya dapat warisan. Waduh, jahat ini. Karena apa? Karena nggak dizakatin.
Oh, hartanya kotor dimakan anak kita, kotor lagi otaknya, maka enggak sukar untuk berakhlak dengan orang tua, ya kan? Sukar, masya Allah. Maka banyak orang-orang kaya, anaknya ini enggak bisa adab dengan orang tua. Yang bisa beradab pada orang tua itu orang-orang kere, orang-orang miskin. Iya, orang miskin anaknya pada orang tua sakit pada mijitin, pada nangisin, ya enggak? Orang kaya sakit keluar dari kamar, kok mati-mati lu, warisannya kan sekian saya. Nah, kacau. Karena zakatnya nggak dikeluarkan. Ini nisabnya harta dagangan, nisabnya emas, perak, nisab harta dagangan, urutut tijarah sama. Kira-kira kalau diemaskan 70 gram ke atas. Ya emas yang standar aja, nggak harus emas yang asli sekali lah, umumnya emas. Subhanallah, masya Allah. Maka ya Allah, maka di akhir zaman yang sudah penuh kelalaian, penuh kegelapan, penuh fitnah, ya enggak? Kemiskinan yang Allah berikan pada orang beriman itu sangat nikmat yang sangat besar. Ya, kemiskinan yang Allah berikan pada orang yang beriman itu nikmat yang sangat besar. Karena harta ini kalau kita imannya tidak kuat, kita akan salah, ya kan? Mengumpulkannya salah. Maka disuruh zakat berat, ya, disuruh zakat berat, nggak mau. Saya sana belanakan ini ada orang yang nggak terlalu kaya, yang ya orang kaya, orang baik. Si perempuannya, nggak usah disebut namanya, tapi suaminya ini jelek. Suaminya ahli sholat jamaah, suaminya. Kalau istrinya mau kasih sedekah, zakat, susah-susah ngumpulin, kamu buang-buangin. Maunya begitu. Orangnya ahli sholat lelakinya. Kalau istrinya mau bersedekah, mau zakat, dia bilang susah-susah ngumpulin, kamunya buang-buangin. Padahal yang kaya istrinya, suaminya ini numpang padahal. Jahat. Banyak orang karakter seperti itu. Semoga orang-orang kaya di antara kita Allah Ta'ala berikan taufik hidayah, bisa mengeluarkan zakat, sehingga orang-orang miskinnya juga bisa kuat imannya, sehingga walaupun miskin tidak susah. Artinya kesempatan ini masuk surga tanpa hisab, ya. Allah berikan kita miskin, yang miskin kesempatan insya Allah masuk surga tanpa hisab. Enggak ada urusan tanya menanya, enggak ada, insya Allah. Allah.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhir ahli jannati dukhulan al-jannata wa akhir ahli an-nari khurujan minan nar rajulun yakhruju habwan fa yaqulu lahu rabbuhu udkhulil jannah wa yaqulu rabbi al-jannatu mal'a wa yaqulu lahu dhalika thalatha marrat wa kullu dhalika yu'idu alayhi al-jannatu mal'a fa yaqulu inna laka mithla dunya asyra marratin rawahul Bukhari. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya akhir ahli surga masuk surga. Orang yang paling terakhir masuk surga, yang paling terakhir keluar dari neraka. Orang yang paling terakhir masuk surga dan paling terakhir keluar dari neraka, itu seorang lelaki yang keluar dari neraka merangkak. Seorang lelaki keluar dari neraka merangkak. Maka Allah Tuhannya berkata, wahai lelaki, silakan kamu masuk surga. Lelaki menjawab, wahai Allah Tuhanku, surga sudah penuh. Surga sudah penuh. Gua sudah gak kebagian. Maka Allah mengatakan, wahai lelaki, kamu masuk surga. Jawab lagi, surga sudah penuh ya Allah. Dan enggak ada tempat bagi aku. Penuh. Hanya Allah menjawab, innalaka mithlad dunya asyra marratin. Sesungguhnya bagi kamu surga seperti dunia 10 kali lipat dunia. 10 kali lipat dunia. Ini hadisnya rawahul Bukhari, hadisnya sahih. Rawahul Bukhari. Jadi subhanallah, yang paling kere di surga dalam hadis ini oleh Bukhari, ini adalah orang yang paling terakhir keluar dari neraka, yang paling terakhir masuk surga. Dia menyangka bahwa surga sudah penuh, dia tidak ada tempat. Malah Allah Ta'ala mengatakan, innalaka mithlad dunya asyra marratin. Bagimu surga seperti dunia 10 kali lipat dunia. Hadis rawahul Bukhari. Masya Allah. Maka benar kita di dunia orang beriman ini sedang di penjara. Boro-boro punya satu dunia, satu meter pun kadang-kadang belum punya, ya kan? Masih ngontrak terus, ya kan? Karena apa, nanti di surga bisa 10 kali lipat dunia ini untuk satu orang. Ini yang paling terakhir keluar dari neraka. Semoga kita seatasnya dia, semoga kita ini. Wallahu a'lam. Nah, sudah ditulis. Bismillahirrahmanirrahim.